Mengamati perjalanan tim nasional Indonesia dalam setahun terakhir, kita disadarkan bahwa negara ini sedang menapaki jalan yang semakin kompetitif dan penuh tantangan. Tidak lagi sekadar bermain di level regional, tetapi Indonesia mulai mendapatkan peluang besar untuk bersaing melawan tim-tim papan atas dunia yang sudah dikenal luas. Pertemuan dengan kekuatan sepak bola internasional ini bukan sekadar uji coba biasa, melainkan peluang emas yang memberi Indonesia pengalaman berharga, memperlihatkan kemampuan mereka di panggung global, dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan negara-negara yang selama ini menjadi kiblat sepak bola dunia. Dalam periode tersebut, Indonesia menghadapi tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kekuatan besar di kancah internasional, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Mereka adalah peserta tetap Piala Dunia dan masuk dalam kelompok berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang mempertemukan Garuda dalam satu grup dengan ketiga negara tersebut. Melalui pertandingan-pertandingan ini, Indonesia mendapatkan pengalaman berharga dalam memenuhi standar permainan dunia, serta mengasah kemampuan pemain dan strategi tim secara lebih matang. Pengalaman ini menjadi batu loncatan penting dalam perjalanan mereka menuju level yang lebih tinggi. Namun, keikutsertaan Indonesia tidak berhenti di situ. PSSI terus berupaya keras menghadirkan lawan-lawan yang lebih menantang dan berkualitas, termasuk dari luar negeri, yang levelnya tak kalah dari tim-tim yang pernah dihadapi. Pada 2023 misalnya, Indonesia berhasil mendatangkan tim tangguh dari Argentina, juara dunia yang terkenal dengan permainan hebat dan sejarah panjangnya. Mereka menggelar pertandingan persahabatan di Stadion GBK yang menjadi pengalaman langka dan berharga. Ini adalah momen yang sangat istimewa karena tidak banyak negara ASEAN yang mampu menampilkan tim sebesar Argentina dalam laga resmi maupun uji coba. Selain Argentina, rencana pertandingan melawan tim-tim besar lain seperti Belanda, Rusia, dan yang terbaru, Uruguay, juga sudah mulai dibicarakan dan dipersiapkan. Kehadiran tim-tim besar dunia ini memunculkan rasa penasaran dan kekaguman dari kawasan ASEAN. Hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga umumnya baik, tetapi di balik itu ada kompetisi tak kasat mata untuk menjadi yang terbaik di kawasan ini. Persaingan ini kadang memunculkan sikap saling ejek dan saling membanggakan diri. Malaysia, misalnya, sering mengejek karena Indonesia belum pernah meraih gelar juara Piala AFF, sedangkan Vietnam membanggakan diri sebagai kekuatan utama ASEAN saat ini. Meski begitu, Indonesia tetap tenang, fokus, dan berkomitmen meningkatkan kualitas timnya. Mereka menyadari bahwa persaingan sehat harus didukung dengan kerja keras dan strategi yang matang. Salah satu strategi utama yang dilakukan Indonesia adalah memperkuat skuad dengan menambah pemain keturunan yang memiliki latar belakang internasional. Pendekatan ini terbukti efektif karena Indonesia mampu meraih prestasi yang membanggakan, seperti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, prestasi yang belum pernah diraih Malaysia. Bahkan, pengalaman melawan Argentina pada 2023 menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Melawan juara dunia ini menandakan bahwa tim Garuda tidak lagi sekadar tim regional, tetapi telah menunjukkan keberanian dan kapasitas untuk menantang kekuatan global. Lalu, mengapa tim sebesar Argentina bersedia bermain melawan Indonesia? Jawaban utamanya terletak pada pengaruh luar biasa dari Ketua PSSI saat itu, Erick Thohir. Dikenal luas karena pernah menjadi pemilik klub besar seperti Inter Milan, Thohir memiliki koneksi yang kuat di dunia sepak bola internasional. Ia dekat dengan legenda sepak bola seperti Javier Zanetti dan memiliki pengaruh besar di Argentina. Kehadiran figur berpengaruh ini membuka peluang besar bagi Argentina dan negara besar lain untuk menjajal kekuatan tim Garuda. Claudio Tapia, Ketua Asosiasi Sepak Bola Argentina, bahkan mengungkapkan bahwa keikutsertaan Argentina di Indonesia didukung oleh hubungan pribadi dan profesional yang erat serta keinginan untuk mempererat hubungan antar negara. Selain Argentina, negara-negara besar lain seperti Belanda dan Uruguay juga menunjukkan minat yang besar untuk menguji kemampuan Indonesia. Rencana pertandingan melawan Belanda bahkan sudah dalam tahap perencanaan, meskipun tertunda karena kedua negara masih sibuk dengan agenda masing-masing. Indonesia sedang fokus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, sementara Belanda tengah menjalani UEFA Nations League dan proses kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, Uruguay secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk mengadakan pertandingan persahabatan di Indonesia, yang disampaikan langsung oleh Cristina González, Duta Besar Uruguay untuk Indonesia.
Menpora Indonesia menyambut baik tawaran ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI untuk memutuskan apakah pertandingan tersebut akan dilaksanakan atau tidak. Kedatangan lawan-lawan dari dunia internasional ini akan menjadi momen bersejarah sekaligus menarik perhatian dunia. Mereka tidak hanya ingin menguji kekuatan Indonesia, tetapi juga memberi peluang bagi pemain lokal untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di panggung internasional. Jika pertandingan-pertandingan ini terwujud, bukan hanya media internasional yang akan memberitakan, tetapi juga para penggemar sepak bola Indonesia pasti sangat menantikan momen langka menyaksikan bintang-bintang dunia bermain di Stadion GBK dan stadion-stadion lain di tanah air. Namun, saat ini tantangan utama yang dihadapi adalah tetap fokus pada kompetisi utama, yaitu babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadwal padat harus dilalui oleh timnas Indonesia, yang harus mematangkan strategi, menjaga kebugaran pemain, dan terus berjuang demi hasil terbaik. Jika lolos, mereka akan melangkah ke babak keempat yang kemungkinan akan dimulai pada Oktober mendatang. Sebelum itu, di bulan September, Indonesia akan memanfaatkan waktu kosong untuk menggelar pertandingan persahabatan dengan tim-tim dari Timur Tengah, seperti Kuwait dan Lebanon, yang juga menjadi calon lawan mereka di babak keempat. Dengan segala persiapan dan peluang yang ada, langkah Indonesia untuk mencapai level lebih tinggi terus diupayakan. Jika mampu menaklukkan tim-tim besar dunia, bukan hanya soal prestasi semata, tetapi juga mengangkat citra Indonesia di mata dunia internasional. Para penggemar tentu berharap suatu saat mereka bisa menyaksikan bintang-bintang dari Belanda, Uruguay, dan negara-negara top lainnya bermain di Stadion Kebanggaan Indonesia. Momen ini akan menjadi sejarah baru yang membanggakan dan membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Kesimpulannya, perjalanan tim nasional Indonesia menunjukkan bahwa dengan strategi tepat, dukungan internasional, dan semangat pantang menyerah, negara ini sedang menapaki jalan menuju kejayaan sepak bola dunia. Melawan tim-tim raksasa bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang semakin dekat. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, Indonesia siap untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dan mengukir prestasi besar di panggung internasional, memperlihatkan bahwa negara ini layak dihormati di dunia sepak bola global. Komentar heboh publik Vietnam saat ketahui timnas Indonesia tidak mengirimkan pemain andalan jelang ASEAN All-Star. Pertandingan yang ditunggu-tunggu antara ASEAN All-Star dan klub raksasa Liga Inggris, Manchester United, akan digelar pada tanggal 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Momen ini menjadi salah satu acara paling bergengsi yang dinantikan oleh para penggemar sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Namun, kabar terbaru menyatakan bahwa Indonesia hanya akan mengirimkan dua pemain yang bukan bagian dari tim utama, yaitu Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Hal ini dikarenakan PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, tidak memberikan izin kepada para pemain bintangnya, termasuk JS dan lainnya, untuk berpartisipasi dalam laga tersebut. Keputusan ini menuai banyak reaksi dari penggemar sepak bola, terutama di Vietnam. Media di negara tersebut melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan tidak akan mengirimkan pemain-pemain utama mereka untuk bertanding melawan Manchester United, yang menjadi sorotan utama. Penentuan ini muncul karena pertandingan persahabatan ini berdekatan dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, di mana Indonesia harus fokus mempertahankan posisinya untuk meraih tiket menuju kompetisi 4 tahunan tersebut. Banyak penggemar dari Vietnam menyuarakan pendapat mereka mengenai keputusan Indonesia untuk tidak mengirimkan pemain-pemain terbaiknya. Beberapa komentar dari mereka terlihat mencerminkan keprihatinan dan kekecewaan terhadap langkah yang diambil oleh PSSI. Ada yang berkomentar bahwa terasa tidak adil ketika Indonesia memilih untuk tidak memanfaatkan kesempatan ini bagi pemainnya yang ingin menunjukkan kemampuan. Mereka pun mempertanyakan mengapa masih ada ketertarikan untuk mengundang pemain dari negara lain ketika kesempatan ini bisa menjadi ajang unjuk gigi bagi pemain lokal. Tak bisa dipungkiri bahwa atmosfer ini memunculkan sejumlah polemik. Penggemar Vietnam pun berpendapat bahwa pertandingan persahabatan ini seharusnya menjadi ajang untuk memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda dari setiap negara. Salah satu komentar yang mencuri perhatian adalah, jika Indonesia tidak ingin berpartisipasi, lebih baik mereka memberi kesempatan kepada pemain dari negara lain. Pertanyaan pun diajukan, mengapa harus mengandalkan pemain naturalisasi ketika mereka belum mampu bersaing di level tertinggi? Pelatih timnas Indonesia,
Kim Sang-sik, diharapkan dapat menambah pemain untuk berlatih dan bersaing, tetapi banyak yang meragukan keputusan PSSI dalam hal pengiriman pemain. Tentu saja, banyak yang bertanya-tanya mengenai validitas informasi yang dipublikasikan oleh media dibandingkan dengan pengumuman resmi dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Hal ini memunculkan spekulasi mengenai bagaimana keputusan diambil dan siapa sebenarnya yang memiliki suara terbanyak dalam penentuan kebijakan ini. Dalam konteks yang lebih luas, sejumlah penggemar Vietnam berpandangan bahwa, jika dibandingkan dengan Indonesia, tim nasional mereka juga harus punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pertandingan bergengsi tersebut. Beberapa dari mereka merasa bahwa jika Vietnam berada di posisi yang sama seperti Indonesia, mereka akan melakukan hal yang serupa, menekankan bahwa fokus pada kualifikasi Piala Dunia jauh lebih penting daripada sekadar bermain dalam laga persahabatan. Lebih lanjut, ada tanggapan mengenai bagaimana laga persahabatan dianggap remeh oleh beberapa pihak. Ada yang berpendapat bahwa untuk apa membuang-buang waktu dan sumber daya untuk sebuah pertandingan yang tidak memberi keuntungan signifikan, ketika risiko cedera bagi pemain juga menjadi pertimbangan penting. Banyak pihak yang menyerukan agar PSSI lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan memperhatikan kepentingan jangka panjang pemain dan tim nasional. Sementara itu, penggemar Vietnam memberikan pandangan yang kuat dalam hal ini. Mereka percaya bahwa jika Indonesia lebih memilih untuk tidak berpartisipasi, maka mereka bisa mendapatkan pemain lain dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, atau Malaysia, untuk menggantikan posisi yang kosong tersebut dalam skuad ASEAN All-Star. Beberapa menyebut nama pemain dari Vietnam, Thailand, hingga negara-negara lain di Asia Tenggara, sebagai alternatif yang layak untuk dipertimbangkan. Fenomena ini mencerminkan debat yang lebih besar mengenai bagaimana setiap negara di kawasan Asia Tenggara melihat momen ini dan bagaimana mereka mengelola sumber daya manusia dalam sepak bola. Sementara pihak-pihak tertentu mendesak bahwa partisipasi dalam pertandingan persahabatan seharusnya sudah cukup untuk menunjukkan semangat persatuan di antara negara-negara anggota ASEAN, yang lain khawatir tentang potensi risiko cedera yang mengancam para pemain bintang. Dari sudut pandang bisnis, pertandingan persahabatan diadakan untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan visibilitas klub-klub peserta. Namun, dengan keputusan yang diambil oleh PSSI, terjadi friksi yang mungkin mengganggu penggambaran positif tentang kolaborasi olahraga di kawasan ini. Sekarang matanya tertuju pada pihak-pihak yang terlibat, apakah mereka mampu merangkul semangat persatiraan atau justru menyebabkan perpecahan lebih lanjut. Di sisi lain, beredar pula narasi yang menyatakan bahwa PSSI seharusnya berani membuat keputusan untuk mengirim pemain yang dianggap siap secara mental dan fisik, meski itu berarti melawan arus opini para penggemar. Bagi mereka yang proaktif terhadap pengembangan sepak bola Indonesia, hal terpenting adalah memastikan para pemain terbaik mendapatkan pengalaman yang bermanfaat, terlepas dari hasil akhir yang diperoleh dalam laga persahabatan ini. Singkat kata, apa yang akan terjadi pada 28 Mei 2025 mendatang akan menjadi saksi dari ketegangan antara tradisi menjaga pemain di jalur kualifikasi Piala Dunia dan kesempatan untuk tampil di panggung yang lebih besar. Apa yang akan terungkap? Apakah Indonesia akan tetap bertahan dengan kebijakan ini atau justru membuka kesempatan bagi pemain lainnya untuk bersinar? Hanya waktu yang akan menjawab dan semua pecinta sepak bola menantikan jawaban itu. Mendadak tiru misi Garuda, Malaysia nafsu jadi host Asian Cup, tanggapan keras ASEAN. Percuma saja Indonesia sudah di level dunia COP. Saat ini, sejumlah negara berlomba-lomba untuk memperoleh kehormatan sebagai tuan rumah Piala Asia yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2031 mendatang. Setidaknya ada 8 negara yang turut serta dalam pencalonan ini, salah satunya adalah Indonesia. Pencalonan Indonesia ini disambut dengan antusiasme besar oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Bahkan, pihak AFC sendiri mengaku terkejut dengan banyaknya negara yang mengajukan diri untuk menjamu event bergengsi ini. Situasi semacam ini telah mendorong AFC untuk mempertimbangkan perubahan dalam proses seleksi tuan rumah. Salah satu pertimbangan yang muncul adalah kemungkinan untuk sekaligus menetapkan tuan rumah Piala Asia tahun 2035 dalam satu kongres pemilihan. Perubahan kebijakan ini tentunya sangat disambut baik oleh Malaysia, yang juga ingin menjadi tuan rumah Piala Asia. Dengan pencalonan Malaysia untuk edisi tahun 2035, negara ini menunjukkan niat seriusnya untuk berperan dalam penyelenggaraan turnamen ini di masa mendatang. Apapun langkah yang diambil oleh tim nasional Indonesia,
bisa dipastikan bahwa Malaysia juga akan menerapkan strategi serupa. Misalnya, Indonesia tengah menjalankan program naturalisasi pemain untuk memperkuat timnya, sementara Malaysia juga melakukan hal yang sama. Namun, ada beberapa perbedaan yang mencolok. Pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh tim Harimau Malaya umumnya beraksi di Liga Domestik, Malaysia Super League, sedangkan jumlah pemain keturunan asal Malaysia yang bermain di Eropa cukup terbatas. Meskipun Malaysia mengadopsi berbagai strategi yang sama seperti yang dilakukan Indonesia, prestasi yang diraih oleh Malaysia di berbagai turnamen seringkali jauh dari harapan. Tim ini kerap mengalami kegagalan dalam kompetisi, baik di Piala Asia maupun pada tahap kualifikasi Piala Dunia. Beruntung bagi Indonesia, meskipun masih dalam perjuangan, mereka berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tradisi menyapa para supporter dan menyanyi bersama setelah pertandingan juga coba diadopsi oleh Malaysia, terinspirasi oleh pelaksanaan tradisi serupa oleh timnas Indonesia. Namun, saat para pemain Malaysia berusaha untuk merayakan kebersamaan dengan pendukung mereka setelah melawan Nepal, mereka terkejut oleh jumlah supporter yang hadir saat itu, yang tidak mencapai 10.000 orang. Berbanding terbalik dengan Indonesia yang pada pertandingan melawan Bahrain dihadiri hampir 70.000 supporter yang penuh semangat. Indonesia dalam pencalonannya sebagai tuan rumah Piala Asia 2031 tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia. Prioritas Indonesia adalah mengembangkan sepak bola di dalam negeri, termasuk dengan niatan ambisius untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Berkas pencalonan Indonesia pun telah diterima oleh AFC sebelum batas akhir pada 31 Maret lalu. Selain Indonesia, ada 8 negara lain yang juga mencalonkan diri, di antaranya Korea Selatan, India, Australia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Tajikistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Pengumuman mengenai siapa yang terpilih sebagai tuan rumah Piala Asia 2031 akan diumumkan pada tahun 2026. Indonesia memiliki peluang yang cukup baik untuk dipilih berdasarkan sejumlah kriteria yang mendukung. Beberapa aspek tersebut termasuk keberadaan supporter yang sangat fanatik. Indonesia dikenal sebagai negara dengan basis supporter yang paling berdedikasi di Asia. Di samping itu, fasilitas dan stadion yang dimiliki oleh Indonesia juga terbilang memadai, berkat pengalaman dalam menggelar berbagai event berskala internasional. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan penting bagi AFC dalam menentukan siapa yang akan menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Dengan adanya ketertarikan yang besar dari berbagai negara, AFC menyampaikan rasa syukurnya atas banyaknya pendaftaran calon tuan rumah, yang merupakan rekor baru untuk turnamen ini. Dalam ungkapannya, Salman bin Ibrahim, Presiden AFC, menyatakan bahwa terdapat 7 negara yang telah menyatakan minat untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. Sebab banyaknya calon yang muncul, AFC pun mempertimbangkan untuk mengumumkan tuan rumah Piala Asia tahun 2035 secara bersamaan. Saya telah meminta kepada pengurus AFC untuk menjajaki kemungkinan mengajukan kedua tawaran, baik untuk edisi 2031 maupun 2035, pada kongres yang akan datang. Hal ini diharapkan dapat memberikan asosiasi anggota yang terpilih landasan yang lebih baik dalam memastikan standar yang terus meningkat, ujar Salman bin Ibrahim. Menyikapi perubahan kebijakan ini, Malaysia, melalui beberapa sumber, juga menyatakan hasrat untuk ikut serta dalam pencalonan sebagai tuan rumah Piala Asia tahun 2035. Jika rencana ini terwujud, Malaysia akan menjadi pesaing bagi Indonesia dalam perebutan status tuan rumah tersebut, tentunya dengan catatan bahwa Indonesia tidak terpilih untuk edisi tahun 2031. Walaupun Malaysia memiliki beberapa stadion berstandar internasional dan memiliki sejarah menjadi tuan rumah bersama dengan Indonesia pada tahun 2007, ambisi mereka untuk menjadi tuan rumah Piala Asia diperkirakan tidak semudah itu. Pihak-pihak terkait di dunia sepak bola, termasuk Madam Pang, yang merupakan Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, berpendapat bahwa kualitas sepak bola Indonesia saat ini telah jauh berkembang dan memberikan pencapaian yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia. Madam Pang menilai bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara terpilih di Asia dan menikmati kehormatan dengan dibukanya kantor FIFA di Jakarta. Saya sangat bangga dengan tim nasional Indonesia. Kehadiran FIFA di sini sangat berarti dan membuat saya merasa sedikit cemburu, ungkapnya. Sementara itu, dalam perebutan suaranya sebagai tuan rumah Piala Asia 2031, Indonesia harus tetap waspada terhadap saingan berat dari India.
Menteri Olahraga India, Mansukh Mandavia, secara tegas menyatakan niatnya untuk berbicara dengan AFC guna memperjuangkan agar India diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Menjadi tuan rumah acara olahraga besar akan memberikan dampak yang mendalam pada ekosistem dan infrastruktur olahraga suatu negara. Ini merupakan cermin peningkatan status global India, kata Mandavia di hadapan media. Dengan demikian, kita melihat bahwa Malaysia pun tak ingin ketinggalan dalam usaha mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Asia di tahun 2035. Situasi ini menciptakan peluang persaingan yang menarik antara negara-negara di kawasan Asia dalam mempromosikan potensi dan ambisi mereka. Tim nasional Uzbekistan U17 respon isu penolakan melawan Korea Utara U17 di semifinal Piala Asia U17 2025, mengungkap fakta yang sebenarnya. Piala Asia U17 2025 adalah sebuah turnamen yang sangat diantisipasi oleh banyak pecinta sepak bola di seluruh belahan Asia, termasuk para fans sepak bola di Indonesia. Namun, baru-baru ini beredar informasi yang cukup mengejutkan mengenai salah satu tim nasional yang mengikuti kompetisi ini, yaitu tim nasional Uzbekistan U17. Berita yang mengemuka menyatakan bahwa tim ini telah menolak bertanding melawan tim nasional Korea Utara U17 pada fase semifinal. Mari kita telusuri lebih jauh mengenai kebenaran dan situasi yang sesungguhnya melatar belakangi isu ini. Sejak awal turnamen Piala Asia U17 2025, tim Uzbekistan menunjukkan performa yang sangat mengesankan dan brilian. Mereka mampu melangkah ke fase semifinal setelah menjalani serangkaian pertandingan yang kompetitif dan penuh tantangan. Ketangguhan serta strategi permainan yang diterapkan oleh para pelatih dan pemain menjadi kunci kesuksesan mereka. Namun, ketegangan mulai muncul ketika muncul berita mengenai penolakan mereka untuk bertemu dengan Korea Utara, yang dengan cepat menyebar di kalangan media massa dan komunitas penggemar. Menanggapi hal ini, Federasi Sepak Bola Uzbekistan, FFU, segera menerbitkan pernyataan resmi yang membantah berita tersebut. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak akurat dan murni hasil spekulasi yang tidak berdasar. Tim nasional Uzbekistan U17 mengungkapkan kesiapan mereka untuk bertanding melawan tim manapun, termasuk Korea Utara, serta menegaskan tidak ada keputusan yang diambil untuk menolak partai tersebut. Pernyataan yang dikeluarkan oleh FFU ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran para pendukung sekaligus menyampaikan komitmen tim untuk berkompetisi secara profesional dan penuh semangat. Di sisi lain, dalam konteks yang lebih luas, penolakan dari sebuah tim untuk bertanding bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi politik yang sensitif, sejarah hubungan antara negara, sampai juga masalah-masalah logistik yang mungkin muncul. Namun demikian, dalam situasi ini, FFU dengan tegas menekankan bahwa tim mereka hadir di turnamen ini demi semangat kompetisi yang fair dan bersih, serta menolak untuk membiarkan rumor negatif mengganggu fokus dan motivasi mereka. Selain permasalahan yang berkaitan dengan tim nasional Uzbekistan, kita juga akan disajikan dengan pertandingan-pertandingan seru lainnya di hari-hari mendatang. Salah satunya adalah laga persahabatan antara tim nasional Indonesia yang berhadapan dengan tim nasional Cina, yang akan diselenggarakan pada malam takbiran. Pertandingan ini tentunya menjadi sorotan yang sangat menarik bagi para penggemar sepak bola di tanah air, mengingat Indonesia sedang mempersiapkan timnya untuk berpartisipasi dalam berbagai ajang kompetisi mendatang. Laga antara Indonesia dan Cina ini akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang notabene merupakan salah satu markas sepak bola paling ikonik dan bersejarah di Indonesia. Diperkirakan stadion ini akan dibanjiri oleh ribuan penonton yang antusias, menciptakan atmosfer yang meriah di tengah-tengah laga persahabatan ini. SUGBK, yang biasanya ramai diadakan saat pertandingan besar, kini kembali siap menyambut para penggemar untuk menyaksikan aksi para pemain muda yang diprediksi akan menjadi bintang masa depan sepak bola Indonesia. Malam takbiran, yang biasanya diidentikan dengan momen perayaan Hari Raya Idul Adha, diharapkan bukan hanya dipenuhi dengan nuansa religius, melainkan juga menjadi ajang untuk mempererat solidaritas antar pecinta sepak bola di Indonesia. Pertandingan ini pun menjadi wadah yang baik bagi para pemain untuk menunjukkan skill dan kemampuan mereka di hadapan publik setelah lama tak beraksi di hadapan pendukung setia. Dengan semua fakta yang ada, mari kita berharap agar turnamen Piala Asia U17 2025 berlangsung dengan sportivitas yang tinggi dan semangat kompetisi yang optimal.
Setiap tim yang berpartisipasi dalam turnamen ini memiliki kesempatan yang sama untuk membanggakan nama negaranya, dan semoga isu-isu rumor serta spekulasi yang negatif dapat dihilangkan agar semua pihak bisa fokus pada pertandingan yang akan berlangsung. Demikianlah perkembangan isu terkait Timnas Uzbekistan U17 serta laga persahabatan antara Indonesia dan Cina yang semakin dekat. Mari kita dukung setiap tim yang bertanding dengan semangat sportivitas dan rasa cinta kita terhadap olahraga sepak bola. Tetap jadikan olahraga sebagai sarana untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa di tengah beragam perbedaan yang ada. Seiring dengan persiapan dan harapan yang kuat, kita yakin bahwa Piala Asia U17 2025 dan semua laga yang menyertainya akan menjadi sorotan yang menarik dan memberi kenangan indah bagi setiap penggemar sepak bola. Mari kita saksikan bersama perjalanan tim-tim ini menuju prestasi yang diharapkan.